Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu kata yang diajarkan oleh Allah Ta'ala sebagai jalan kita untuk mendapatkan nikmat dan sebagai cara agar nikmat yang ada tidak hilang, sekaligus biar ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ucapan Alhamdulillah. Tanpa Alhamdulillah maka sholat kita nggak diterima, dan tanpa Alhamdulillah ibadah sholat Jumat kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya orang-orang yang ahli mengucap Alhamdulillah itu nanti yang layak masuk ke tempat yang penuh nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita dari lubuk hati yang paling dalam betul-betul belajar biar bisa merasakan senang, merasakan nikmat, kemudian mengucap terima kasih kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Insya Allah malam hari ini, karena suasananya juga suasana Alhamdulillah, suasana tasyakuran, syukur unduh mantu. Ya, saya nggak akan bicara panjang-panjang, tapi yang nggak akan pendek-pendek. Mudah-mudahan barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Malam Jumat ini kita ngaji bareng, cari ilmu. Karena tidak ada jalan yang lebih mulia daripada jalannya Nabi, jalannya Rasul. Jalannya Nabi, jalannya Rasul, sejak pertama kali manusia itu diciptakan adalah ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajar. Nabi Adam alaihissalam di alam langit sana, di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh ngajari malaikat. Malaikat ditanya sama Allah Ta'ala, apa itu benda-benda yang ada di sekitar Nabi Adam alaihissalam? Malaikat semuanya tidak bisa menjawab. Maka Allah perintahkan Nabi Adam untuk jawab. Nabi Adam pun menjawab secara detil satu persatu. Disitulah malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat mengakui kemuliaan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka malaikat pun diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Karena di antara hikmahnya Nabi Adam punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Maka sampai sekarang siapapun yang punya ilmu, ilmunya Allah Ta'ala, seluruh malaikat diperintahkan untuk tunduk pada hamba Allah tersebut. Seluruh malaikat diperintahkan untuk sujud ta'zim, sujud mengagungkan, memuliakan orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada manusia yang punya ilmu di suatu tempat, maka tempat itu akan dipenuhi oleh malaikat. Kalau udah tempatnya penuh malaikat, maka tempatnya akan penuh rahmah, tempatnya akan penuh barokah. Karena itulah tempat yang di antara tempat yang banyak berkah dan banyak rahmat adalah tempat yang di situ banyak orang belajar dan mengajar, seperti tempat kita saat ini, di mana kita duduk untuk ta'allum wa ta'lim, kita duduk untuk belajar dan mengajar. Maka kumpullah malaikat ke sini, memanggil teman-temannya sesama malaikat, sembari berkata halummu ila hajatikum, seperti yang diceritakan, disampaikan, dijelaskan dengan benar pasti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan malaikat yang hadir majelis macam ini, malaikatnya berkata kepada malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum, kemari kalian semua, ini loh hajat kalian, ini yang kalian butuhkan, ini yang kalian cari. Maka malaikat-malaikat berdatangan ke tempat semacam ini,
di mana dilangsungkan ta'allum wa ta'lim, proses belajar dan mengajar. Lah kalau udah malaikat kumpul, malaikat itu hobinya zikir, makanannya zikir, hobinya doa, santapannya doa. Maka malaikat berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Maka siapa yang datang di majelis ilmu didoakan malaikat, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Karena itulah seburuk apapun kita, sebejat apapun kita, maka jangan sampai kita nggak punya waktu untuk hadir majelis ilmu. Karena hadir majelis ilmu tidak kenal siapa yang hadir. Yang jelas yang hadir itu duduk bersama malaikat. Siapa duduk bersama malaikat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita banyak dosa, kita duduk di tempat yang semacam ini, nanti di akhir majelis malaikat berkata, antumu maghfuran lakum, silahkan pulang ke rumah masing-masing, maghfuran lakum, dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah 7 menit sudah saya berbicara. Entah terasa nggak terasa ya, kelihatannya begitu, tapi sudah 7 menit. Kok tahu nih YouTube di depan saya. Nah, ini YouTube depan saya tertulis 07 23 24 25, detiknya terus berjalan. Nah, saya mau mengajarkan satu ilmu kaitannya sama tasyakuran, ilmu senang-senang. Akhir zaman ini banyak orang suka mudoroso. Kalau bahasa Indonesianya keluh kesah, sambat. Ya, dikit-dikit sambat. Alasannya curhat, mudoroso, curhat. Tapi isinya sambat, isinya keluh kesah. Ada enggak yang model begitu? Banyak. Namanya keluh kesah berarti yang diomongkan enak atau enggak enak? Enggak enak. Omongannya semua hal-hal yang tidak enak, maka disebut keluh kesah. Itu sudah menjadi satu ilmu. Yang enggak enak kalau disebut akan mendatangkan yang enggak enak. Enggak enak disebut enggak enak, disebut enggak enak, disebut enggak enak. Nanti yang datang yang enggak enak, yang enggak enak, yang enggak enak, yang enggak enak. Makanya orang yang hidupnya sambat, hidupnya keluh kesah, ngomongkan yang enggak enak, pada umumnya hasilnya hidupnya enggak berubah, enggak enak terus. Betul. Ya. Rata-rata orang yang hidupnya itu ngomongin gak enak, hasilnya hidupnya gak enak, hidupnya susah, hidupnya gak menyenangkan. Kenapa? Karena janji Allah gak mungkin salah, janji Allah gak mungkin salah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmatnya Allah Ta'ala, maka sungguh azabi lasyadid, siksaku itu sangat pedih. Ya, salah satunya bentuk siksa adalah tidak bisa merasa nikmat, tidak bisa merasakan nikmat. Al-hijab azab, al-hijab azab. Orang yang nggak bisa melihat nikmatnya Allah, di antara bentuk hijab adalah punya tapi nggak merasa punya. Punya tapi nggak merasa punya. Contoh, punya anak, nikmat atau nggak nikmat? Nikmat. Tapi sekian puluh tahun punya anak, serasa nggak punya anak. Nggak bisa guyon sama anaknya, nggak bisa main-main sama anaknya, lihat anaknya nggak bisa senang. Anaknya nggak dianggap suatu nikmat, anaknya nggak dianggap anugerah. Ini namanya lagi ditutup dari nikmat punya anak, berarti lagi disiksa. Al-hijab azab, tertutup dari bisa melihat nikmat, itu namanya azab. Na'udzubillah min dzalik. Sementara ada orang yang dia itu menghabiskan uang bukan cuma jutaan, bukan cuma puluhan juta, ratusan juta, hanya pengen bisa punya anak.
Pengen punya anak, habiskan ratusan juta. Kalau ada orang punya anak 3, punya anak 4, bukan disyukuri, tambah sabar terus, keluh kesah terus, anak kok, anak kok, anak kok, anak kok, anak kok, anak kok, selalu berkeluh kesah sehingga dia tidak bisa merasakan nikmatnya punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Ada pula orang yang punya rumah, ngontrak, ya punya rumah, rumahnya ngontrak sewa, dia tidak bisa merasakan punya rumah, ya nggak bisa merasakan punya rumah, sehingga setiap kali pulang ke rumah rasanya di rumah nggak enak, rasanya di rumah nggak enak. Kalau keluar rumah dia baru merasa enak. Di rumah nggak pernah bisa betah, di rumah nggak pernah bisa nyaman, di rumah nggak pernah bisa enak. Kenapa? Karena tidak mensyukuri punya rumah. Itu kalau udah nggak syukur sama Allah, diazab, disiksa. Yang disiksa di dunia ini dulu, peringatan. Ya kalau sadar nanti insya Allah selamat. Kalau nggak sadar lanjut kubur. Kalau udah lanjut kubur biasanya bablas. Ya, to be continued, bersambung itu. Dari kubur, kebangkitan, mahsyar, hisab, hisabnya ruh, masuknya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Tidak bisa mensyukuri atau tidak bisa merasakan dirinya dalam nikmat. Ada lagi, ada orang dikasih nikmat sama Allah, sehat jantungnya, sehat livernya, sehat ginjalnya, sehat lambungnya, sehat mulutnya, sehat hidungnya, sehat telinganya, ya tidak dia syukuri, nggak bisa merasakan nikmat sehat itu, sehingga sedikit saja dia kena sakit dirasa-rasakan luar biasa. Kepalanya pusing dikit, rasanya katanya koyo kiamat. Kok seperti kiamat, sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri tubuhnya yang sehat. Sementara kita ketemu para kiai, para ulama, para habaib. Tadi lihat Habib Bagir, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, ketaatan, kenikmatan. Walaupun beliau merasa ada di tubuhnya yang kurang sehat, tapi coba lihat, kerasa atau nggak kerasa? Nggak kerasa. Keliling dakwah, nggak berhenti. Tapi ada orang itu baru kena pusing sedikit, jangankan keliling dakwah, turun dari ranjang nggak sanggup. Turun dari ranjang nggak sanggup. Beliau, masya Allah, ya di tengah umat yang begitu banyak, perjalanan meninggalkan rumah, semangat dan sehat. Nggak kelihatan kalau lagi ada kekurangan sehat dalam tubuhnya. Kenapa? Karena syukur atas nikmat sehat. Nah kita ini kalau nggak syukur apa yang ada, nanti sama Allah Ta'ala yang ada itu tidak bisa dirasakan. Itu mengerikan. Ada orang punya motor, nikmat nggak punya motor? Nikmat. Tapi ada orang punya motor itu selalu berkeluh kesah. Motor kok kayak gini, motor kok kayak gini, motor kok kayak gini. Nanti itu nikmat motornya dicabut sama Allah Ta'ala, sehingga dia tidak pernah merasa enak selama naik motor. Kenapa begitu? Dikasih motor nggak pernah disyukuri. Sementara yang jalan kaki nikmat-nikmat saja, alhamdulillah, laku sikil, jalan kaki, dia merasakan nikmat. Sementara yang satu naik motor nggak pernah merasa nikmat. Kenapa begitu? Karena dia tidak syukur. Jadi intinya begini, kalau ada nikmat nggak disyukuri, nanti nikmat yang lain ditutup. Nikmat yang lain ditutup. Akhirnya yang dilihat hanya yang nggak enak. Boleh saya nanya? Boleh. Di sini yang kelihatan enak atau nggak enak? Enak ya. Kelihatan ada buah. Betul. Wajah-wajah yang menyenangkan di hadapan antum semua. Backgroundnya yang juga bagus. Betul. Kemudian teman-teman juga kelihatan ganteng-ganteng semua, masya Allah. Saya mau nanya, sampahnya kelihatan enggak? Enggak. Sampahnya enggak kelihatan.
Loh, sebetulnya ini kan sound system bukan indah loh. Ini ya biasa-biasa saja, betul ya? Bukan indah, bukan kelihatan yang masih gemerlap anyar. Ini kan sudah dipakai keliling dakwah, betul ya? Tapi kan dilihat tetap indah ya. Kenapa dilihat indah? Karena mata kita melihat dengan syukur, sehingga yang nggak enak itu nggak kelihatan. Yang kelihatan yang enak, yang enak, yang enak, yang enak, yang enak. Gambarannya orang syukur tuh gitu. Orang kalau hatinya syukur, nanti matanya lihatnya yang enak, yang enak, yang enak, yang enak. Tapi kalau orang hatinya itu nggak syukur, nanti yang kelihatan sesuai hatinya. Yang kelihatan sesuai hatinya. Yang kelihatan yang nggak enak, yang nggak enak, yang nggak enak, yang nggak enak. Komentari nggak enak semua. Mosok kok kayak gini, mosok kayak gini, mosok kayak gini. Terus komentar nggak enak akan muncul dari lisannya karena hatinya merasa tidak nyaman, hatinya tidak enak. Alhamdulillah 16 menit sudah saya bicara. Loh, keras boten. 16 menit sudah terasa belum? 16 menit. 16 menit itu cukup lama ya. Ya cukup lama. Dari sini insya Allah udah masuk pintu tol, udah jalan sampai rest area. 16 menit. Lanjut. Jadi apa tadi judulnya? Syukur. Kalau syukur itu yang nomor satu ya. Kalau syukur nomor satu, maka itu jalan untuk mendapat nikmat. Yang kedua, kalau syukur itu jalan untuk menjaga nikmat. Yang ketiga, kalau syukur itu jalan untuk nambah nikmat. Minimal 3 hal itu. Orang kalau syukur dapat nikmat, dijaga nikmat, ditambah nikmat. Itu kalau syukur. Tapi saya nggak akan bahas itu panjang lebar. Saya mau bahas satu hal saja. Ini insya Allah bisa jenengan amalkan tiap hari, dan kalau diamalkan insya Allah hidupnya gampang semua. Saya kan sering dapat laporan hidup susah, hidup susah, hidup susah. Saya itu heran sama orang yang laporan hidup susah. Lawang bayi aja nggak susah hidup kok. Betul ya? Bayi itu nggak bisa ngapa-ngapain, hidupnya nggak susah kok. Kita ini bisa ngapa-ngapain kok hidup susah. Waktu kecil dulu kita keluar dari perut ibu kita itu ya keluarnya santai-santai saja. Betul kan? Padahal kita nggak ngerti mau hidup di mana itu. Nggak tahu kalau mau hidup ke bumi yang semacam ini kan nggak ngerti ya. Ya keluar ya nggak tahu jalannya lewat mana di perut itu loh. 9 bulan kan nggak jelas, betul tuh kok kan nggak paham dari mana keluarnya. Nyantai atau nggak nyantai? Nyantai dalam perut ibu kita di rahim itu ya, jalannya masih ketutup semua, muter-muter. Ya sebentar posisinya di atas, sebentar miring, ya kakinya nendang-nendang, tambah besar, nggak pernah kita mikir. Anggon aku gede gak cukup bledos otak ini. Gak pernah. Kita menikmati hidup di dalam perut, muter asik sambil kalau dilihat foto ya, fotonya USG bayi dijanin dalam rahim itu sambil ngemut apa? Jempol. Makanya biasanya orang kalau lahir bayi itu kebanyakan ngemut jempol gitu. Sambil ngemut jempol, muter di perut, nggak tahu jalan keluar. Nyantai kok, nggak bingung. Sekarang hidup jelas jalan keluarnya ketok welo-welo banyak, masih bingungnya luar biasa. Engkau piye, nanti bagaimana? Jadi waktu ngerang mikir engkau piye kok. Di perut aja nggak pernah mikir nanti bagaimana. Keluar tinggal nendang terus diobrol-obrol gitu kan ya. Kemudian keluar. Nanti kalau udah keluar bagaimana ya nggak pernah mikir. Nyatanya diterima sama suster sama bidan ya. Diterima dokter, diterima orang tua, bahkan dielu-elukan oleh anggota keluarga. Oh, sekarang baru ada sedikit masalah aja udah bingung. Nanti solusinya bagaimana? Nanti jalan keluarnya bagaimana? Dan menurut kok ruwet. Makanya kata supir truk di sebuah truk yang saya lihat di belakang itu ya, tidak melayani orang ruwet. Jadi ada truk itu di depan saya tulisannya tidak melayani orang ruwet. Betul itu. Orang ruwet itu nggak usah
dilayani, garai mumet. Ya, garai mumet. Makanya orang yang nggak ruwet itu dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Dapat doa. Rahimallahu ra'an sam'an idza ba', sam'an idza ishtara, atau kama qala SAW. Semoga Allah merahmati seseorang yang kalau jual atau beli nggak ruwet. Jadi orang kalau jual barang atau beli barang nggak ruwet, itu dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Doanya apa? Dirahmati Allah. Dan doa Nabi kan nggak mungkin tidak kabul, pasti kok kabul. Makanya kamu kalau mau dapat doa Nabi, dapat rahmat, gampang. Kalau jual nggak usah ruwet, kalau beli nggak usah kebanyakan ngenyang. Gampang atau susah? Gampang ya? Nggak ruwet dalam jual beli. Ikhwani rahimakumullah. Saya mengajarkan tentang masalah doa. Ini sekarang kalau antum lihat penindasan yang terjadi di Palestina, saya nggak ngomong perang. Kalau perang itu ada aturan mainnya, Misalnya sepak bola itu ya, ada wasitnya, ada aturannya, aturannya. Dalam hukum internasional dan hukum akhirat, perang itu ada aturannya. Dalam Islam, perang itu ada aturannya, itu perang. Tapi kalau aturannya nggak ditaati, namanya bukan perang, namanya penindasan. Penindasan yang terjadi di Palestina. Ya, penindasan yang terjadi di mana? Di Palestina. Itu salah satu senjata terkuat warga Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Senjata terkuatnya adalah bukannya roket, bukannya senapan, bukannya pedang, bukannya jumlah pasukan, bukannya keahlian berstrategi, bukan. Sama seperti bangsa kita tempo dulu ketika ditindas oleh penjajah. Ya, ketika ditindas oleh penjajah, andalannya bukannya senjata, punyanya cuma bambu runcing kebanyakan, nggak punya senapan. Cuma beberapa orang yang punya senapan, itu pun hasil rampasan, nggak punya senjata. Andalan bangsa kita dulu senjatanya senjata yang paling ampuh. Apa itu? Ad-du'a silahul mu'min. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Kalau yang namanya senapan bisa macet, namanya roket bisa balik arah, ya bisa balik arah. Tapi kalau namanya doa, begitu diterima nggak akan salah. Maka senjatanya orang yang beriman adalah doa, karena langsung minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang ditindas di Palestina, angkat tangan. Saudara-saudaranya di berbagai belahan dunia, angkat tangan. Kirimkan doa, karena itu senjata yang luar biasa. Angkat tangan, berdoa. Hasilnya, menurut berita dari wartawan-wartawan yang ada dalam kancah pertempuran di sana, berita-berita resmi yang beredar di medsos itu, tentara Israel itu mengatakan, ya, kami tidak berperang melawan manusia, tapi kami berperang melawan hantu. Kemudian mereka mengatakan peperangan ini tidak bisa dimenangkan karena Tuhan ada di pihak mereka. Loh, tentara Israel aja udah ngaku kalah, meskipun senjatanya luar biasa, gak berani ngomong bisa mengalahkan. Kenapa? Karena sadar dirinya zalim, Tuhan ada di pihak mereka, dan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai banyak beredar di media sosial dan di kolom-kolom berita internasional, masalah terbaru Zionis Israel adalah orang-orang mereka yang mati itu, ya, orang-orang yang mati dalam peperangan itu bangkainya cepat membusuk.
dan mereka kehabisan tempat untuk segera menaruhnya. Di mana nih biar nggak busuk? Bayangkan tuh kalau tentara bergeletakan ya, tentara Zionis itu bergeletakan, mati, terus baunya bangkai. Nah kira-kira yang sekitarnya nyaman atau nggak nyaman? Nggak nyaman, sehingga mentalnya itu hancur. Karena apa itu? Karena doa. Dalam peperangan yang tidak adil itu, ternyata doa itu senjata yang luar biasa. Makanya kalau kamu ngaku cinta sama Palestina, itu senjata terampuh adalah angkat tangan. Allahumma fadil huzata wal mujahidin. Di antaranya begitu. Ya Allah, jagalah setiap pejuang dan mujahid yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, dimanapun berada. Jaga mereka semua ya Allah, doakan. Termasuk di bangsa kita ini yang berjuang menegakkan keamanan, bapak-bapak polisi, didoakan. Ya, menjaga keamanan nasional Bapak TNI, didoakan. Karena senjata paling ampuh adalah doa. Nggak ada senjata yang lain. Nah, saya mau ngajari sekarang caranya doa. Buat kita yang terkhusus hidup di Indonesia, mau enggak saya ajari cara doa yang cepat kabul? Wani piro. Doa yang cepat kabul. Kan doa banyak jenisnya, betul ya? Kadang doanya seret, kadang doanya macet. Nah, gimana kalau doa ini bisa cepat kabul? Mau atau nggak mau? Alhamdulillah, 27 menit sudah saya bicara. Janji saya nggak akan lama-lama, juga nggak akan cepat-cepat. Dikatakan dalam hadis tadi, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Sementara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, afdhalud doa, alhamdulillah. Doa yang paling utama, doa yang paling baik adalah mengucapkan alhamdulillah. Rasul aneh ya. Alhamdulillah itu bukan doa kok ini. Ucapan syukur. Doa itu kan minta. Tapi kenapa kok di sini disebut doa yang terbaik adalah alhamdulillah? Banyak penafsiran ulama dan sudah sering saya bahas dalam berbagai majelis. Tapi saya mau ambil satu hikmah baru dari hadis tersebut. Mau atau nggak mau? Nah, sebelumnya saya minta bagian sound echo-nya dihilangkan tanpa echo. Ya. Tes dulu pun. Jazakumullah khairan. Ngaten jelas? Lebih jelas ya. Doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Berarti di antara hikmahnya, doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan dengan hati yang berbahagia. Namanya doa terbaik alhamdulillah. Masa ada alhamdulillah dalam keadaan nangis? Alhamdulillah motorku hilang ya Allah. Alhamdulillah itu syukur. Ya syukur harus senang. Makanya orang kalau mau doanya kabul, doanya terwujud dengan cepat, doanya itu lebih dari yang diharapkan dapatnya, syarat nomor satu, doanya dengan hati senang. Karena itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah yang barusan hari Sabtu kemarin dan hari Ahad kemarin kita bareng-bareng haulnya, salah satunya di kota Solo ya, salah satunya di kota Solo, selain di Sewon Hadramut sana, haul di Solo yang dihadiri lebih dari 1 juta orang. Mungkin ada yang ngomong, Habib kok bisa ngomong yang hadir lebih dari 1 juta orang, dari mana? Jawabannya data. Datanya dari mana? Saya tinggal di Solo dan saya tinggal hanya 290 meter dari Masjid Riyadh. Ya, data dari drone dan data dari kawan teman-teman yang hadir. Itu minimal
radius 800 meter dari Masjid Riyadh itu penuh sesak dengan manusia. Radius 800 meter, 800 meter ke utara, 800 meter ke selatan, 800 meter ke barat, 800 meter ke timur, tidak ditemukan tempat yang luang. Semuanya penuh sesak manusia. Mau yang satu lantai, mau dua lantai, mau tiga lantai, lantainya berapapun penuh dengan manusia. Kalau 800 meter kali 800 meter berarti ada 8 kali 8, 640.000 meter persegi. Itu saya ambil minimal ya, padahal lebih dari itu, radius 1,5 kilo masih penuh sesak manusia. Cuman saya nggak suka jadi orang yang melebih-lebihkan, lebih baik ngurangi daripada nambahi. Ini radius 800 meter per 800 meter, sehingga jumlahnya itu 640.000 meter persegi. 1 meter persegi data kita lihat di lokasi itu paling sedikit diisi dua orang, bahkan sampai 3 orang. Kita ambil paling sedikit 1 meter persegi diisi 2 orang, berarti jumlahnya 640.000 kali 2 sama dengan 1.280.000 manusia minimal kumpul di kota Solo selama 2 hari paling sedikit. Untuk apa? Mengenang ilmu, mengenang kebaikan, dan mendoakan seorang ulama besar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka layak kalau kita sekarang mendengar bagaimana penjelasan Habib Ali Habsyi rahimahullah tentang doa yang terbaik. Beliau mengatakan, aku merasakan doa yang dipanjatkan dengan hati yang senang itu lebih utama daripada doa yang dipanjatkan dengan hati yang sedih. Sama-sama bagus. Orang doa sama hatinya sedih, nangis, itu bagus. Tapi orang doa sambil senyum dengan hati senang, itu lebih baguslah lagi. Begitu penuturan Habib Ali Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu dalam salah satu nasihatnya. Lantas bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Untuk alhamdulillah harus mengingat nikmat, hatinya harus senang. Karena itu di antara hikmahnya adalah doa yang terbaik, doa yang dipanjatkan dengan hati yang senang dan bahagia. Contoh, saya kasih contoh biar paham. Boleh? Ada orang dikasih uang sama ayahnya, 2 anak. Yang satu dikasih uang 100.000, yang satu dikasih uang 100.000. Sama-sama 100.000. Yang satu ditanya, "Nak, bagaimana uang 100.000-mu?" Dengan sedih dia menjawab, "Ayah, uang ini cuma bisa aku buat beli ini dan ini, ayah. Gak bisa buat beli itu. Tolong ayah, beri aku tambahan uang biar bisa beli itu." Sama sedih. Didengarnya enak atau gak enak? Gak enak. Yang satu ditanya, "Bagaimana uang 100.000-mu?" Dengan senyum dia berkata, "Ayah, alhamdulillah berkat 100.000 ini saya bisa beli ini, saya bisa beli ini, saya bisa beli ini, saya bisa beli ini, saya bisa beli ini." Sama senang dia ngomongnya. Dia ceritakan 100.000 ini untuk apa saja. Terus dia closingnya, tutupnya dengan kalimat, "Kalau ditambah bisa beli lebih banyak lagi, ayah." Saya mau nanya, ini didengar enak yang mana? Didengar enak yang mana? Didengar enak yang mana? Seorang suami dipijatin sama istrinya, istrinya pijetin. Ya, dipijetin sama istrinya. Kemudian istrinya ngomong begini, "Gimana pijitannya, enak enggak?" Dijawab, "Orang kroso." Orang kroso, enggak terasa. Saya mau nanya, yang pijetin sebel atau enggak sebel? Sebel atau enggak sebel? Sebel. Yang satu dipijetin sama istrinya, ditanya, "Gimana pijitannya?" Jawabannya, "Kalau lebih lama lebih menyenangkan."
Itu sama-sama nggak kerasa aslinya. Yang satu nggak terasa, yang kedua nggak terasa. Cuman yang satu kalimatnya keluh kesah, yang satu kalimatnya syukur. Kalau lebih lama, wah lebih asik ini, sama seneng ngomongnya. Wih, istrinya masih oh iya tak tambah gitu kan ya. Walaupun sama rotok pegel, tapi ditambah. Kenapa? Karena ngomongnya dengan hati yang senang. Nah, sekarang saya lagi butuh duit nih. Al-Habib Novel bin Muhammad Ali Idrus Februari nanti harus melunaskan hutang pembelian tanah masih kurang 4 miliar rupiah, dan hutang untuk pembangunannya sampai hari ini lebih dari 300 juta. Butuh duit kan saya ya. Gimana caranya biar kabul? Ini praktek sekalian. Nah, kalau saya doanya begini, itu nanti lambat pengabulannya. Contoh begini, ya Allah, jangan dicontoh ya. Nah ini yang bukan utama. Nanti saya contohkan yang utama, yang nggak utama dulu. Ya Allah, 17, bukan 17. Ya Allah, 7 Februari harus lunas 4 miliar rupiah. Dari mana aku dapatkan semua itu ya Allah? Sementara uang yang kau berikan baru masuk, belum sempat parkir, udah hilang. Baru masuk, belum sempat parkir, sudah habis ya Allah. Gak terasa uang itu mengalir dengan cepat. Ya Allah, tolong beri hamba uang. Ya Allah, lunaskan hutang-hutang hamba. Doanya bagus atau gak bagus? Bagus. Ya bagus. Tapi saya akan berdoa dengan cara yang lebih bagus. Mau? Mau? Allahumma ya Allah, terima kasih. Sejak Agustus sampai hari ini Engkau tak berhenti memberi hamba rezeki. Engkau tak berhenti memberi hamba rezeki, rupiah demi rupiah. Alhamdulillah, bisa jadi semen, bisa jadi cat, bisa jadi bata, bisa jadi gaji untuk para tukang, sehingga pekerjaan gak berhenti pagi, siang, sore, malam. Ya Allah, alhamdulillah ya Rabb, nikmat sekali rezeki datang dengan mudah. Hamba yakin Engkau pasti akan nambahin lagi. Enak atau gak enak? Enak atau gak enak? Enak atau gak enak? Ya, pilih mana kamu dengernya? Yang tadi atau yang barusan? Kalau yang barusan nggak ngeluh, betul? Kalau yang pertama ngeluh. Nah sekarang orang hidup itu kalau doa kebanyakan ngeluh atau nggak ngeluh? Padahal doa yang terbaik ngeluh atau syukur. Makanya susah hidupnya. Allahumma urip kok koyo ngene. Ada yang model begini. Allahumma gaji gak muda-muda. Allahumma pangkat gak naik-naik. Allahumma. Itu namanya doa sambat, keluh kesah. Bukan gak boleh, tapi ini bukan yang the best, bukan yang terbaik. Doa yang terbaik adalah doa syukur. Allahumma ya Allah, alhamdulillah, hamba Engkau beri pekerjaan. Hamba bersyukur, terima kasih ya Allah, berkat pekerjaan ini hamba dapat rezeki yang halal. Hamba yakin Engkau akan beri hamba rezeki yang lebih besar lagi. Kalimat begitu tuh didengar enak, ya didengar enak. Itu caranya doa. Makanya mulai malam hari ini hapus doa-doa sambat itu, doa-doa menampakkan susah itu ya, doa-doa menampakkan sedih-sedih ya. Kecuali kalau kita minta penghapusan dosa. Kalau urusan dunia, jangan keluh kesah, jangan sambat, doanya sama nyantai, sama ngakak gitu. Allahumma ya Allah gitu. Rayu Allahnya. Allahumma yang kemarin banyak ya Allah, sekarang kasih lebih banyak lagi ya Allah. Malaikat dengarnya juga senang. Ini mintanya sama senang. Syukur ini. Nah, jadi Allah la in syakartum la'azidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Makanya doa model syukur ini harus diajarkan. Karena kita kebanyakan nonton drama dan sinetron. Isi doanya keluh kesah. Sampai kapan hamba akan terzalimi ya Allah? Ada enggak model begitu? Sampai kapan suami hamba memperlakukan hamba semacam ini ya Allah? Ada enggak model begitu? Ini namanya doa orang latihan sabar. Doa orang latihan sabar. Enak doa latihan syukur.
Ada satu orang datang ke rumah saya, ibu-ibu, Habib, doakan saya udah 2 kali menikah tapi saya gagal. Doakan yang ketiga tidak gagal lagi. Saya jawab, alhamdulillah kamu tidak gagal. Saya itu 2 kali rumah tangga saya kandas, Habib, alhamdulillah untuk hal itu. Kaget dia, kok alhamdulillah bagaimana Habib? Ya kalau sudah terjadi ya disyukuri. Mensyukurinya bagaimana? Mestinya kamu bilang begini, terima kasih ya Allah, udah diizinkan merasakan 2 suami yang berbeda. Jadikan yang ketiga yang terakhir untuk hamba. Kan begitu. Didengar enak atau gak enak? Enak. Karena nggak keluh kesah, betul? Baru esok ya nggak keluh kesah. Masa doa kok? Allahumma ya Allah, 2 kali hamba gagal berumah tangga. Malaikat turunin menengok. So diam sama malaikat. Oh, keluh kesah. Yang satu sama kasusnya kan dengan Allahumma, terima kasih ya Allah, Engkau beri hamba kesempatan sudah 2 kali merasakan pernikahan dengan 2 pria yang berbeda. Jadikan yang ketiga terakhir ya Allah. Namanya doanya dengan syukur, tidak mengeluhkan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit ngaten? Ya insya Allah dapatnya senang terus kalau begitu. Tidak ada jurus susah, tidak ada jurus susah. Misal motornya dilihat orang jelek, Allahumma ya Allah, alhamdulillah berkat motor ini ya Allah, hamba bisa menempuh puluhan kilo ya Allah, alhamdulillah. Ini kalau yang lebih baru ya Allah ratusan kilo. Enak atau gak enak itu? Enak. Itu namanya ngerayu. Malaikatnya pengekak, pinter. Ketawa malaikatnya, pinter. Spiritnya itu syukur, semangatnya syukur. Merubah redaksi doa, merubah posisi hati ketika berdoa, menjadikan kelas kita berbeda yang ada pada Allah Ta'ala. Naik kelas langsung. Ya, naik ke kelas. Contoh nih, seorang atasan punya bawahan, namanya atasan ya, punya bawahan di bidang manapun. Nanya ini atasan ini pada karyawannya atau bawahannya, bagaimana kamu hidup bersama saya di jajaran ini, di perusahaan ini? Yang satu jawab, alhamdulillah Bapak, tapi ya begitulah, toiletnya masih begini ya, kemudian juga catnya nggak pernah diganti ya, walaupun nyaman tapi ya catnya begitu ya, kemudian toiletnya begitu, gajinya ya begitu. Saya mau nanya, ini atasannya dengar kering atau nggak kering? Ini telinganya sakit itu, aduh kok koyong ini ya. Yang satu ditanya, bagaimana menurut kamu? Alhamdulillah, terima kasih Bapak, sudah diizinkan untuk bekerja bersama Bapak. Senang saya kenal sama Bapak, menyenangkan sekali bekerja di bawah pengawasan Bapak. Terasa nyaman buat saya, buat saya. Ini Bapak, kalau Bapak jadikan ruangannya lebih indah, akan lebih nyaman Bapak. Itu dengarnya lebih enak. Karena apa? Bukan semangatnya itu keluh kesah, tapi semangatnya syukur. Saya mau kasih contoh yang lebih ekstrim boleh. Saya diajarin sama seorang kiai yang mungkin gak dikenal orang. Rubah bahasa ini akan naik kelas. Ya. Contoh, ada seorang anak dikasih ayahnya motor, dia mengucap apa? Terima kasih. Betul ya? Dikasih ayahnya rumah, dia bilang apa? Terima kasih. Bagus atau nggak bagus? Dikasih ayahnya uang, dia bilang apa? Terima kasih. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Tapi coba kalau anaknya ngomong begini, dikasih motor, jawabannya, beruntung saya punya ayah engkau. Rasanya beda atau sama dengan yang tadi? Beda. Seorang suami disuguhin sama istrinya lontong, bilang apa? Terima kasih.
Seorang suami disuguhin sama istrinya gulai, bilang apa? Terima kasih. Seorang suami disuguhin istrinya sayur asem, bilang apa? Terima kasih. Bagus atau gak bagus? Bagus. Seorang suami dikasih lontong, kasih gulai, sayur asem, natap wajah istrinya, gak ngomong terima kasih, tapi ngucapnya, beruntung saya punya istri kamu. Rasanya gimana? Bagus yang awal atau yang akhir? Yang akhir, yang denger, wow, betul ya? Nah itu bahasanya orang syukur tuh begitu. Itu bahasanya orang syukur. Kalau sekedar terima kasih ya terima kasih, bagus. Tapi bukan bahasa orang syukur. Beruntung ya Allah sudah jadi hamba. Beruntung ya Allah dikasih nikmat hidup. Beruntung ya Allah aku jadi muslim. Beruntung ya Allah aku beruntung ya Allah. Terus kalau kamu tambahin, tapi kalau dikasih mobil, nambah untungnya ya Allah. Nah, itu Allahnya ketawa. Allahnya senang. Ya Allahnya senang. Itu cara doa kalau pengen kabul. Nah seharusnya yang paling paham itu manten. Ya ini kan udah mantu ya. Manten itu harusnya paling paham bab ini. Kenapa? Masih senang. Mudah-mudahan senang terus. Iya. Tapi yang namanya menikah itu perlu saya garis bawahi. Menikah itu ya namanya menggabungkan dua manusia. Oh kita hidup dengan diri kita sendiri aja ya kadang mumet, kadang seneng. Betul ya? Hidup sendiri kadang mumet, kadang seneng. Ditambah satu lagi. Ya kadangnya nambah, kadang-kadang mumet, kadang-kadang seneng. Jangan dibayangkan kalau udah menikah akan nggak ada mumetnya. Bahagia terus. Ada begitu. Orang hidup itu ya ada senang, ada mengalami ujian. Cuman bedanya begini. Kalau udah punya ilmunya, dulu ujiannya dihadapi sendiri, sekarang ujiannya dihadapi berdua. Saya mau nanya, ngerjain soal matematika sendiri sama berkelompok, mudah mana? Makanya yang jomblo-jomblo segera. Nanti kalau ujian garamnya barengan kan gampang selesainya, betul ya? Ya selesainya gampang. Nah ini orang kalau nikah itu hatinya senang. Ya hatinya senang. Manfaatkan minta doa sama manten. Sebab doanya nggak senang terus. Nah orang kalau doa sama senang itu kabulnya cepat. Nanti kalau kamu ketemu orang lagi senang, minta doa saya, doakan saya. Orang lagi bahagia, minta doa. Karena doanya orang bahagia itu dalam kondisi syukur. Syukur itu pangkatnya lebih tinggi dari sabar. Syukur itu lebih tinggi dari sabar. Kalau ketemu orang sabar, suruh minta doa. Ya orang kena musibah, ya. Apalagi orang yang terzalimi, minta doa dari itu. Itu orang seperti itu doanya didengar sama Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari yang lain. Tapi orang syukur lebih dari orang yang terzalimi. Orang yang syukur. Karena apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang syukur itu langka, dikit yang bilang Allah. Jadi Allah udah ngecap manusia, titik yang syukur. Sedikit yang syukur. Makanya kalau kita bisa syukur, wah itu luar biasa itu. Termasuk golongan yang sedikit, yang langka, yang nilainya luar biasa. Kalau ketemu orang ahli syukur, minta doa dari dia. Minta doa dari dia. Makanya wali yang jalannya syukur, itu tingkatnya tinggi-tinggi. Itulah asas thariqah syadziliyah dan thariqah alawiyah. Asasnya itu, pondasinya itu, thariqah syukur, syuhudul minnah. Thariqah syadziliyah itu selalu melihat dalam nikmat. Jadi kalau wudhu, ya ini thariqah syadziliyah atau thariqah alawiyah, dan juga thariqah yang lain. Itu kalau wudhu, buka keran. Itu lain. Kalau kita kan piak-piak sedikit, tidak pakai mikir apa-apa. Tapi kalau orang yang berthariqah lain, ya Allah, alhamdulillah. Tidak usah pergi ke gunung cari air. Airnya kamu alirkan ke rumah saya. Alhamdulillah. Tinggal buka keran, airnya mengalir. Alhamdulillah. Airnya seger, ya Allah. Alhamdulillah. Tangan saya bisa terima air, ya Allah. Banyak yang di rumah sakit gak bisa angkat tangan. Itu orang syukur begitu. Banyak atau sedikit? Lain kalau kita gak kerasa apa-apa. Maka jangan nunggu sakit baru syukur sehat. Jangan nunggu melarat baru syukur sugih. Jangan nunggu rusak wajah baru syukur. Itu nanti punya wajah tampan. Mumpung wajahmu tampan-tampan, segeralah menikah, saudara-saudara. Yang sudah dapat izin dari orang tuanya, ya segera
menikah, jangan sia-siakan ketampananmu, carilah yang halal karena dirimu halal, jangan berbuat yang haram. Yang halal itu mudah, jauh lebih mudah daripada yang haram. Ya, jauh lebih mudah daripada yang haram. Karena yang halal itu dibantu malaikat, yang haram dibantu setan. Malaikat itu mengalahkan setan. Maka kalau ada orang bilang yang halal itu susah, itu salah. Kenapa? Halal itu dibantu malaikat, pasti jauh lebih mudah. Surga itu Allah yang undang, maka pasti lebih mudah masuk surga. Pola pikirnya dirubah, jangan mikir yang jelek, jangan prasangka buruk, pokoknya mikir yang baik-baik saja. Alhamdulillah. Terima kasih. 51 menit saya sudah berbicara. Janji saya tidak panjang dan tidak pendek. 51 menit itu lebih dari pendek dan tidak cukup panjang. Walaupun Anda mengatakan kurang, jadilah orang yang bersyukur, saudara-saudara. Nanti kalau bersyukur akan ditambah. Nambahnya kapan? Wallahu a'lam. Siapa tahu perjalanan pulang yang antum dengar tiba-tiba jadi ilmu yang manfaat ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatnya ditambah ilmunya, ditambah pangkatnya, ditambah pahalanya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan dua pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan dan kita tasyakur unduh mantunya ini jadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dzurriyyah thayyibah katsirah, mendapatkan keturunan yang baik yang banyak sampai hari kiamat semuanya iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Pesan saya kepada seluruh manusia, khususnya kita semua umat Nabi Muhammad SAW, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, karena tidak ada amal zaman ini yang lebih menyelamatkan daripada birrul walidain, bekti sama orang tua. Sekali lagi saya ingatkan, tadi saya turun dari mobil sampai ke atas sini, alhamdulillah di Pekalongan ini penuh umat yang cinta sama ulama, tapi jangan sampai kalah cintanya pada orang tua. Saya turun dari mobil, Masya Allah, banyak yang mengejar tangan, pengen jabat tangan, tapi ketika orang tua Anda masuk rumah, apakah Anda mengejar tangannya? Ketika orang tua Anda turun dari kendaraan, apakah Anda mengejar untuk menggandengnya? Apakah kita mengejar untuk menyambutnya? Apakah kita mengejar untuk memeluknya? Apakah kita mengejar untuk mencium keningnya? Apakah kita mengejar untuk mencarikan tempat baginya? Kalau belum seperti itu, rubahlah. Jadikan orang tua kita paling utama untuk kita muliakan, agungkan, cintai. Karena tanpa keduanya kita gak akan dilahirkan ke muka bumi. Tanpa keduanya gak kenal ilahi Rabbi. Maka harta dunia semuanya diberikan orang tua belum bisa membalas jasa orang tua kita, menyebabkan kita hidup di muka bumi, apalagi iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan pernah, wahai suami, mengutamakan istri di atas orang tua, dan wahai istri jangan pernah minta diutamakan di atas orang tua. Jadikan fondasi dalam rumah tangga adalah orang tua, keempat-empatnya orang tua yang paling utama dalam bahtera rumah tangga. Dan yang super terakhir untuk siapapun yang hidup, jadikan ilmu rumah tangga ini ilmu yang akan membawa kita selamat. Syaratnya apa? Sakinah, mawaddah, rahmah. Yang pertama dulu sakinah, tenang. Jadi kalau mau sukses itu keep calm, C-A-L-M. Calm itu bahasa Inggris, itu dari bahasa Jawa ya, calm. Pripun lari pun calm. Di bahasa Jawa dijadikan bahasa Inggris, keep calm, tetap tenang, ya tetap tenang. Ojo gerusa-gerusu, jangan kemudian kesusu, jangan tergesa-gesa. Yang tenang, sakinah, tenang. Orang yang tenang itu akan dekat dengan rahmat, akan dekat dengan rahmat. Orang yang tenang itu akan dekat dengan cinta.
Makanya kalau untuk dapat cinta sama rahmat, syarat nomor 1 tenang. Suami istri, suaminya marah-marah, istrinya tenang. Suami istri, istrinya marah-marah, suaminya tenang. Kalau udah tenang, setan nggak akan bisa masuk lebih jauh lagi. Begitu tenang, maka malaikat membawa rahmat akan datang. Malaikat nggak suka kegaduhan, malaikat nggak suka kerusuhan dan lain sebagainya. Dan terakhir pengumuman dari saya, agar tidak terjadi salah informasi untuk Pilpres 2024, catat baik-baik, presiden pilihan saya adalah dia yang nanti menang jadi presiden. Clear? Saya sama dengan TNI Polri, netral. Saya yang milih, tapi itu rahasia. Kenapa dirahasiakan Habib? Karena kalau saya umumkan dan ternyata kalah, terbukti Habib Novel tidak sakti lagi. Biar kesaktian saya terus terjaga, maka pilihanmu adalah pilihanku. Selesai? Siapapun yang kamu pilih, aku juga milih. Saya suka dengan semua yang kalian pilih. Dan sebetulnya semua pasangan yang udah daftar ke KPU, semuanya anak bangsa yang baik. Karena itu jangan saling menjelekkan, wahai pecinta mereka. Karena mereka tidak saling menjelekkan. Maka muliakan pilihanmu masing-masing, dan jangan kamu lupa ada juga yang sedang melakukan pemilihan. Malaikat Israel alaihissalam. Malaikat Israel sedang melakukan pemilihan tanpa henti. Siapa tahu sebelum Februari engkau yang terpilih dan beruntung. Ayo, pripun? Mau enggak dipilih malaikat Israel sebelum Februari? Mau? Enggak mau? Enggak mau? Tetap tenang. Enggak usah dipikir. Yang penting amal soleh. Jangan sampai gara-gara Pilpres akhirnya rusuh, gara-gara Pilpres akhirnya musuh, gara-gara Pilpres akhirnya hidupnya enggak tenang. Pilpres biar Pilpres, yang penting kita tenang-tenang dan senang-senang saja. Siap Pilpres damai, siap Pilpres rukun, siap mengagungkan pilihannya masing-masing dan tidak mencela pilihan orang lain. Siap? Itu baru namanya ahli ilmu. Kalau ada yang nanya, Habib Novel milih siapa? Pokoknya yang menang itu pilihan saya. Selesai. Kenapa saya ngomong begini? Ya, ini lebih penting daripada Pilpres. Jangan sampai nanti ada yang menang jadi presiden, kemudian ada yang nggak puas, nggak bisa terima, negara ini nggak akan pernah bisa maju, nggak akan pernah bisa bangkit, nggak akan pernah bisa jadi lebih baik. Siapapun yang jadi di Pilpres menang, itu harus kita terima jadi Presiden Republik Indonesia dan kita dukung bersama-sama. Begitu kira-kira sahabatku dimanapun Anda berada. Kenapa saya ngomong? Karena ini kan siaran langsung, biar seluruh dunia tahu, seluruh Indonesia tahu, sehingga nama saya nggak dicatut untuk A, untuk B, untuk C. Pokoknya saya untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk golongan manapun dan apapun. Jelas? Ya, makasih. Semoga bermanfaat. Asyraqal badru alaina waqta badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyani rabbi faj'al mujtama'na ghayatul husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal bisari waqrimil arwaha minna biliqa khairil anami wabligil muqtar anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Jadi nanti kalau jenengan lihat saya, di samping saya ada calon siapapun, tenang saja. Pilihan saya yang nanti menang jadi presiden. Sebagai ulama, saya harus bisa jadi lautan yang menerima siapapun yang berlabuh di dermaga saya. Betul ya? Siapapun yang mendekat, saya senang. Apapun golongannya, saya senang. Tugas kita menjadi pelabuhan hati para pencari ilmu, biar semuanya bisa menjadi manusia-manusia kita ini loh, jadi manusia-manusia yang lebih bijaksana dan tidak terkotak-kotakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, ada pilihan Israel alaihissalam. Siap-siap untuk berpilih.
Ya, siap-siap untuk terpilih, mudah-mudahan masih lama. Amin.